Berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Artinya, kelas reguler akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa terkecuali. Program pendidikan inklusif merupakan salah satu amanat dari 3, yaitu yang pertama Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Program pendidikan inklusif bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu pelayanan pendidikan yang ideal bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan jaminan untuk memperoleh hak pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Kegiatan pembelajaran inklusif harus dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan, kemampuan, dan karakter peserta didik, serta mengacu pada kurikulum yang dikembangkan. Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Kurikulum dalam pembelajaran inklusif ada duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Secara umum, anak berkebutuhan khusus adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPPH atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai oleh sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah tentang atensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Kedua, buta atau tunanetra. Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Ketiga, tuli atau tunarungu. Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Keempat, bisu atau tunawicara. Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar bicara dengan normal. Kelima, cacat fisik atau tunadaksa. Orang yang tunadaksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. 6. Keterbelakangan mental atau tunagrahita. Orang yang tunagrahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya terdapat terlihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, cacat pengendalian diri atau tunalaras. Orang yang tunalaras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam mengendalikan diri sendiri, masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, cacat kombinasi atau tunaganda. Orang yang tunaganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami cacat pendengaran sekaligus mengalami kebutaan permanen. Layanan pendidikan bagi anak disabilitas atau layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) atau lazim disebut sebagai pendidikan luar biasa ataupun special education. Lahirnya layanan pendidikan ABK ini dilatar belakangi oleh kesadaran akan hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi manusia. Dalam upaya melindungi hak anak secara formal dan legal, dibentuklah United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF pada tahun 1946 yang merupakan badan internasional yang melindungi hak anak. Terdapat dua model layanan pendidikan ABK. Yang pertama, bentuk layanan pendidikan segregasi. Yang kedua adalah bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi, maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal.
Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa. Selanjutnya adalah bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu atap. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas pada tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut adalah yang pertama bentuk kelas biasa, kedua kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus, dan yang terakhir adalah bentuk kelas khusus.